Kalau kalian suka video ini, teman-teman bisa subscribe. Thank you. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah akhirnya kita kembali lagi di segmen Q&A. Dan pada kesempatan kali ini saya mengundang salah satu teman saya saat kuliah di UGM dulu. Ada Mbak Meika. Hai. Dan Meika kali ini tidak sendiri karena ditemani oleh putri cantiknya. Hai si cantik, siapa nih namanya? Siapa? Bilang. Najla. Iya, Najla kelas berapa? TKA. Wah, di mana sekolahnya? TRA Baitul Syukur. Oh, mantap. Baru mulai tahun ini atau udah tahun lalu? Baru ini angkatan corona, Bu. Terus gimana sekolahnya? Online atau sudah masuk? Sekolahnya gimana? Kelompok lewat lewat komputer atau datang ke sekolahnya langsung? Kalau ke rumah temanku. Oh, sekolahnya di rumah temennya? Iya. Jadi sekolahnya tuh dikelompok-kelompokin 5 anak kayak gitu. Ganti-ganti rumah atau gitu? 3 anak. 5 atau 6. Ya, atau Jadi belum boleh ke sekolah kan, terus dia sekolahnya udah di rumah teman-temannya gitu. Oh, terus gurunya datang gitu? Gurunya datang, jadi door to door gitu loh. Wah, full tiap hari? Enggak, seminggu 2 kali kan gantian sama teman-temannya kan, dibagi 3 kelompok. Nah, terus dia kebagian hari Selasa sama Jumat. Iya. Najla suka di sekolahnya? Seneng? Hah? Enggak. Seneng enggak? Kita yang santai tuh. Kurang seneng. Loh, kenapa? Kenapa kok kurang seneng? Kenapa? Karena kurang seru katanya. Karena nggak bisa main di luar ya? Atau kenapa? Karena ya aku bilang sama tante coba. Iya, karena tante nggak denger nih. Kenapa? Karena ngomongnya yang biasa aja. Oh, karena kamu pengen main. Kalau di rumah temennya nggak bisa main? Oh, nggak ada mainannya kayak di TK ya? Iya. Maksud aku pengen main di luar. Oh, pengen main di luar. Ya, nanti paling ya kalau misalkan aku mau main sama. Maksudnya aku mau main sama. Sama temennya? Hah? Iya. Mau main sama saudara. Oh, main sama saudara. Oh, iya. Oh, terus kira-kira ada ini nggak sih, Meg? Kapan ada kabar dibuka gitu? Sekolahnya? Belum sih. Belum. Entahlah, belum sama sekali belum ada ini sih kabar-kabar gitu. Cuman kalau aku kan di Kabupaten Semarang, kalau yang di Kota Semarang tuh kayaknya sih udah ada yang ini deh berangkat ke sekolah gitu. Cuman ya masih dibatasi. Kalau di kabupatenmu sendiri kayak SMA, SMP gitu masih tutup? Masih tutup semua, online semua sih, masih di rumah semua. Okay. Malah yang TK ini, yang TK masih ada semi offline-nya kan, dibagi kelompok-kelompok gitu.
Ah, Wes sih ngono. oh iya. Kalau di sini ini sih sekolah masih kalau sekolah umum masih tutup juga sih. Ini libur sih, lagi libur summer jadi nggak ada Ih, sekolah emang. Kalau di kampusku sendiri ini kayak dibukanya tapi belum full gitu loh, Meg. Masih bertahap dan masuknya dibatasi berapa orang gitu per lab kayak gitu. Mhm, mm. mhm. Jadi ini nih Berarti kamu masih nge-lab aja ya? masih. Atau sambil ada kuliahnya? Oh, Atau jadi full nge-lab? kalau di sini kan aku master by research ya. Kalau by research itu di Gak sini di apa-apa. kampusku wajib cuma dua mata kuliah selama 2 tahun gitu. Cuma Oh, dua. berarti ini ya, kamu sekarang full research. Full research. Dari awal mulai masuk itu udah langsung research. Jadi sambil research sambil kuliah juga. Najla kenapa? Hah? Dikritikin ibu? Hah? Itu loh. Hah, Tuh, hah. kenapa? Ini nih teman-teman, saya mau Hmm. sharing. Jadi Meika ini salah satu menurutku yang berani sih, berani dan kagum sih dulu pas waktu pas waktu kuliah juga. Karena dia termasuk top students di biologi UGM tuh. Terus waktu itu juga dia memutuskan menikah muda. Waktu itu di usia berapa ya, Meg? 21. Di tahun Enggak akhir. mudah lah, standar kok. Biasa aja. dulu bisa maksudnya berani memutuskan pas menikah saat kuliah gimana, Meg? Apa pertimbangannya? Gimana ya? Jodohnya udah ketemu, Bu. Jadi ya gimana? Gitu ya. Aku tuh masih inget banget dulu tuh pas persiapan sidang kan. Kalau nggak salah aku ketemu kamu di ini, Meg, di dekanat. Aku lagi ngurus ini kayaknya, ngurus persiapan sidangku juga, terus ketemu kamu. Kamu lagi ini kan, Najla lagi 9 bulan waktu itu kalau nggak salah. Iya, Kan, bener sambil kan? 9 bulan. Jadi kamu pas dulu sidang juga pas habis 9 bulan? Iya, itu tuh jadi ceritanya sidang. Sidang tuh udah 38 minggu kok. Itu usia kandungannya. Kandungan. Terus 10 hari setelah sidang itu Najla lahir. Oh iya, 10 Gitu. hari. Wah, mantap. Heeh. Mantap. Kamu dulu dosen Ini pembimbingnya siapa? Bu Endah kan Bu aslinya kan Prof. Sembiring. Terus kan beliau sakit kan itu waktu itu di sakit. tengah-tengah perjalanan skripsiku. Heeh. Terus ya udah diwakili Bu Endah gitu kan. Ya. Pengen cerita ini juga, Mike. Waktu itu kan aku ngikutin FB kamu juga kan. Terus kamu aktif di entrepreneur gitu kan. Sebenarnya itu gimana ceritanya waktu itu? Kapan kamu mulai tertarik dan bagaimana kamu memulainya? Aku mulainya tuh 2017. Jadi pas Najila umur 2 tahun kan. Dia 2 tahun udah mulai bisa disambi gitulah. Bikin usaha di rumah gitu. Sebenarnya kan karena bosen aja sih cuman ngerjain pekerjaan domestik rumah tangga, yang ngapain sih gitu kan sehari-hari tiap hari gitu kan. Bosen juga, terus ya udah cari kesibukan ngapain sih gitu yang bisa jadi sarana buat menyalurkan minatku gitu kan. Emang suka wirausaha kan dari dulu. Begitulah. Kayaknya kamu dulu pas kuliah juga udah jualan juga kan, Mak ya? Atau dulu pas Apa untuk sih JMMB jualan? aja ya? Kayaknya buat JMMB aja sih aku ya sekali 2 kali jualan buat ini kan, biasa kan anak beasiswa tuh kalau pas telat-telat. Iya. Tapi ya sekali 2 kali aja sih. Selebihnya kayak buat JMMB aja ya. Gitu kan. Terus kamu di 2017 itu kamu langsung touching produk kosmetik atau kamu nyobain yang lain dulu, Meg? Awalnya? Awalnya
itu yang lain dulu sih kayak produk-produk rumah tangga aja, kayak terus apa perlengkapan bayi kayak gitu loh, kayak popok dan sebagainya gitu kan. Jadi awalnya sih aku kan buka toko di marketplace gitu kan, dan itu semua barang palu gada lah, apa lu mau gue ada kayak gitu kan. Awalnya gitu. Terus habis itu kan aku jadi reseller produk ini kan skincare gitu, punyanya alumni biologi juga, kakak angkatan kita 2 tahun gitu. Awalnya aku jadi reseller. Maksudnya mbaknya Tahu temanmu yang produksi? Mbaknya, jadi produsennya tuh kakak angkatan kita. Itu berarti produk Tahu dari nggak? kakak angkatan? Iya, Siapa? Mbak itu, Mbak Jana, tahu nggak? Kan kayaknya ini kan asisten biokimia juga bukan sih? Mbak Jana. Kayaknya di lab biokimia juga. Yang atau yang pasti sih fisiologi hewan. Tahu nggak sih? Mbak Jana apa Mbak Jena? Aku lupa. Mbak Nurjana namanya. Mbak Nurjana. Oh, aku agak lupa. Maaf Mbak Nurjana. maafkan adik angkatanmu ini. Oh, jadi tak kirain itu dari ini loh, Meg. Tak kirain produk itu yang kamu jual tuh yang SSR itu bukan sih? Iya bukan. Enggak, bukan. Apa? Jadi produknya Mbak Jana itu kan masker aja sih dulu kan awalnya itu. Terus habis aku udah kan laris itu alhamdulillah, terus punya jaringan reseller banyak kan. Nah, terus ini aku ditawarin sama temen gitu buat bikin brand sendiri tapi beda, diajak kerja sama gitu kan. Kan kalau yang sebelumnya kan yang aku jadi reseller bikin dia kan produknya masker masker organiknya tapi herbal aja gitu kan. Terus kalau aku kan ditawarin sama temen yang produsen kefir kan, buat bikin ini skincare dari kefir gitu. Oh, jadi itu produk kamu sendiri berarti sama temanmu? Jadi temanku tuh nyuplai kefirnya gitu loh, Nis. Bahan bakunya kan dia punya kefirnya. Nah, terus aku bikin skincare-nya gitu. Oh, berarti kamu produksi sendiri di rumah? Dia kan fokusnya ke kefir buat konsumsi tuh loh, Nis. Minuman. Jadi dibikin krim base cream gitu loh, krim buat konsumsi gitu, sama susu kayak gitu. Lebih ke kesehatan kan kalau si dia tuh. Kalau aku fokusnya ke skincare begitu. Aku tertariknya ini, kamu produksi sendiri skincare-nya? Iya, Oh, di rumah? Iya. Oh. Jadi produksi sendiri gitu kan. Jadi homemade gitu loh, Nis. Oh, yang kamu produksi apa aja, Meg? Dari kefir? Banyak sih. Oh iya, aku harus nyoba sih. Terus ada lip care, ada apa lagi ya? Ada lotion, terus ada BB cream, banyak sih toner, krim gitu. Oh, terus kamu buatnya sendiri atau punya karyawan, Meg, sekarang? Sekarang masih aku handle sendiri sih. Kan ini sempet aku selama hamil itu kan kemarin tuh lumayan ya gitulah agak berat. Ya, kayaknya aku tahu gitu, kamu cerita di Facebook ya. Yang aku cerita soal ini,
soal kehamilanku yang agak berat itu. Jadi untuk sementara kan kemarin selama hamil kan aku kurangin banget lah ininya bisnisnya biar aku nggak kecapean juga soalnya gitu deh berat. Oke, oke. Oke, tahu nggak sih Meg, dulu aku PKM-ku tentang kefir loh. Ya kapan? Yang pas PKM dulu di PKMK kewirausahaan itu aku buat ini nata tapi dari kefir kan. Oh, yang itu ya, kristal algae itu ya? Kristal alga. Itu kan waktu itu pernah sempat diskusi sama dosen pembimbing. Terus kan pas jadi yang didapat itu produk natanya itu bukan yang kayak kita kalau dari kelapa itu kan kayak kenyal gitu kan, Meg. Lah dia itu lebih kayak kenyalnya itu lebih kayak lebih kental, lebih keras gitu kan. Terus kayak plastik gitu. Terus waktu itu pernah sempat diskusi ini kayaknya bagus deh kalau misalkan bisa jadi bahan untuk plastik organik gitu ke depannya. Tapi saat itu karena fokusnya waktu itu kan di kewirausahaannya di Nata ya. Jadi belum sempat kita produksi lebih lanjut, maksudnya belum sempat kita kayak apa eksekusi lebih lanjut untuk ke situ sih gitu. Oh, terus kamu kalau kefirnya itu bahannya gimana nih? Maksudnya tertarik sih aku, kamu bisa buat sendiri tuh gimana? Maksudnya dari gimana? Ya ini aja sharing yang bukan inilah, yang bukan secretnya. Enggak sih, enggak ada secret-secretan. Ya biasa aja, karena sih produsennya kan juga banyak aku. Ini loh Nis, kau sebenarnya kan bikin skincare itu kan kalau yang organik tuh simple, maksudnya kita beda formulasinya kan cuman apa ya istilahnya ya komposisinya sekian persennya doang gitu loh, ya kan? Tapi kalau yang namanya bahan organik kan ya udah misalnya green tea dikasih oat, dikasih madu dan sebagainya gitu kan. Oke. Ada. Cuman kan bedanya kalau kan bahan bakunya kefir gitu. Kenapa jadi skincare? Ya karena ya bagus aja, ternyata memang bagus banget kulit gitu loh. Jadi kalau mau belajar produksi skincare dari kefir itu sebenarnya sekarang kan udah banyak kelasnya. Terus kalau kamu minat itu Nis bisa gabung komunitas kefir Indonesia. Ada grupnya di Facebook. Di situ tuh diajarin sih banyak kelas-kelasnya, ada yang gratis, ada yang berbayar. Di situ bisa belajar kan, nggak cuma skincare sih sebenarnya. Jadi belajar soal kefir dari nol banget lah gitu. Buat kesehatan gimana, buat kecantikan gimana kayak gitu. Terus kalau nanti formulanya kan pasti masing-masing brand punya ini ya, punya ciri khas masing-masing gitu loh. Resep rahasianya lah gitu. Kalau formulasinya juga ya pasti panjang lah ya waktunya gitu nemuin formulanya sampai yang pas gitu. Gabunglah Nis ke KKI itu di Facebook ada loh. Oh gitu. Terus ini Make kefirnya itu dia kayak kristal gitu nggak sih? Aku dulu kan punya itu yang kayak kristal gitu kan. Terus dia itu dikasih kasih gula sama air terus ditaruh di kulkas gitu. Kayak gitu nggak? Kefirnya grains-nya ya kayak ini sih mirip-mirip lah. Kalau kamu kan dia kayak lebih ke water kefir gitu kan ya. Medianya air gitu kan, air sama gula. Kalau yang ini tuh milk kefir gitu loh. Jadi dia medianya susu murni gitu, tapi tanpa penambahan gula. Sama sih mirip-mirip lah bentuknya grains-nya, granul-granul gitu kan. Kayak gitu. Mirip kok. Oke. Kamu itu kan pas jual itu kan buat marketingnya sendiri ya? Maksudnya buat brandnya sendiri. Itu kamu desainnya, produksinya sendiri juga? Gimana, Meg? Jadi labelingnya ya bikin sendiri. Jadi semua dari produksi, pengemasan, pemasaran,
Sampai sekarang sih masih dikerjain sendiri gitu loh, Nis. Terus karena aku kan masih homemade dan statusnya kan usahanya perseorangan. Jadi izinnya itu juga masih terbatas, masih izin usaha mikro kan. Nah, itu ya udah pemasarannya juga masih terbatas sih sebenarnya. Jadi aku tuh kalau produksi terus labelnya aku tulisin untuk kalangan sendiri gitu loh. Jadi ada note-nya itu, nggak dijual bebas juga kan, karena ini kan memang masih sangat terbatas izinnya itu. Gitu. Itu ini bukan sih, Matt, apa yang biasanya kamu upload di Facebook itu bukan sih? Sama apa beda? Iya, sama. Yang ini kan brandnya Kahiyang Naturals. Itu. Tapi aku lihat itu kamu kan ada yang botolnya juga, terus packagingnya juga bagus banget gitu loh. Itu kamu buat semuanya sendiri? Iya, buat sendiri. Itu tuh jadi ya karena awalnya kan bermula dari kegabutan gitu loh. Ya udahlah desain sendiri gitu. Habis desain dicoba nih dicetak gimana sih bagus apa enggak kayak gitu. Terus itu kan Kahiyang itu aku ganti logo tuh kayaknya tahun 2019 deh. Jadi baru setahun ini pakai logo yang baru. Itu juga bikin sendiri nih. Jadi kadang kan aku sebenarnya kemarin kan sempat request desain gitu loh, minta didesainin kan. Tapi tuh nggak seret gitu loh. Jadi ya udah akhirnya bikin sendiri aja. Begitulah. Wah, mantap, mantap. Nanti aku coba ya kalau udah sampai di Indo lagi. Kapan? Kamu kapan sih ininya? Doain semoga tahun ini Rencananya. tahun ini pulang insya Allah, semoga. Amin. Udah lama ya aku belum sempet pulang selama studi, jadi udah pengen banget pulang. Iya. Kamu libur juga nggak pulang loh ya? Biasanya kan Soalnya teman-teman pada pulang gitu kalau libur. di sini tuh sebenarnya aku tuh nggak punya libur, Make. Liburnya itu cuma 2 minggu di Christmas itu loh, itu doang. Jadi aku nggak punya libur yang kayak teman-teman kan, biasanya teman-teman punya libur sampai 4 bulan kayak gitu kan, yang mereka bisa pulang gitu. Aku tuh nggak ada yang segitu. Aku punyanya cuma kayak yang officialnya tuh cuma 2 minggu gitu di akhir Desember itu. Gitu. Jadi tidak pulang. Jadi kamu research-nya tuh gimana sih? Maksudnya ada minimal jam buat penelitiannya tuh harus ada targetnya sekian jam gitu. Atau gimana? Kalau itu sebenarnya berdasarkan dengan profesornya. Jadi masing-masing lab tuh punya kebijakan sendiri-sendiri. Kalau misalkan labku itu dari jam 9 sampai jam 5 tiap hari. Gitu. Apa ya? Oh iya. Oh iya. Kenapa Dek Najla? Ganti baju karena basah, Tante. Oh gitu. Oke. Terus ini Meg, itu kan bukan jualan juga di marketplace ya? Oh, jadi itu sebenarnya tuh bisa open untuk semua orang ya? Bisa dia tuh kayak misalkan register, kayak kita register ke Facebook atau register ke Instagram gitu ya? Iya. Oh, nggak ada policy yang harus gimana-gimana? Enggak sih, semua orang bebas. Cuman kalau mau jadi seller, itu kan ada ini ya, program gratis ongkir kayak gitu kan. Itu kita harus ini upload foto KTP gitu buat verifikasi.
sama ini kan input rekening bank kayak gitu kan. Ya gitu sih. Tapi kita perlu ini, perlu bagi hasil. Ada yang ini. Awalnya kan dulu kan free. Cuman kan semakin kesini kan sekarang banyak kan sellernya udah rame gitu kan marketplace-nya. Terus dia ini ada fee-nya gitu. Jadi kalau di Tokopedia itu awalnya 1%, terus sekarang 2,5%. Terus kalau di Shopee itu sekarang ada ketentuannya sih ya, aku agak lupa sih, kayaknya 3,85% gitulah. Oke. Iya. Terus biasanya gitu ya, kalau misalkan kamu lagi kirim barangnya itu, kamu ke tukang posnya gitu atau pak posnya ke rumah kamu? Wah ini kayaknya aku awam banget nih. Dijemput, jadi dijemput sama kurirnya ke rumah gitu. Udah Oke. biasa. Menurut kamu prospeknya gimana, Meg? Bagus sih ya kalau marketplace, cuman lebih baik jualan di marketplace tuh kita punya brand daripada jual barang-barang yang udah umum banget. Nah, soalnya kalau marketplace itu di sana kan biasanya banting-bantingan harga. Kalau misalnya kita nggak punya brand sendiri, otomatis kan nggak bisa menguasai harga gitu loh. Nggak bisa menstabilkan harga. Terus kan jadi ujung-ujungnya kalau nggak punya brand sendiri, kok punya reseller, kan kita nggak bisa melindungi reseller kita. Gitu. Soalnya ini juga sih, sekarang marketplace kan saingannya nggak cuman sesama penjual dalam negeri nih, jadi penjual luar negeri pun bisa jualan gitu loh. Oh, terus kamu itu kan istilahnya bisa mulai dari nol ya. Terus kira-kira tantangan apa yang menurutmu paling kamu rasa itu tantangan paling berat gitu? Tantangan paling berat ini sih sebenarnya kalau aku bermain di dunia perskincarean kan legalitas paling tinggi di Indonesia kan dari ini ya BPOM ya. Nah, jadi kalau pengen produknya terbang tinggi itu kan emang harus ini kan dapat izin dari BPOM. Sedangkan untuk memperoleh izin BPOM kan punya badan jadi harus sudah berupa badan gitu loh. Minimal CV lah ya kayak gitu. Nah, untuk mendirikan CV kan butuh modal yang tidak sedikit gitu. Jadi itu sih lagi kumpul-kumpul, semoga amin. bisa segera daftar. Oke. Terus kegiatanmu selain di sini apalagi, Meg? Kegiatanku jadi ibu rumah tangga. Meg, kira-kira nih kamu ada bayangan gimana sih biar Indonesia ini ke depannya bisa maju gitu? Ada bayangan gimana nggak? Misalkan di pendidikan atau di dunia anak, apalagi nih kita kemarin kan baru ini kan ada Hari Anak Nasional gitu loh. Kira-kira kamu punya gambaran nggak sih seharusnya itu pendidikan di Indonesia atau untuk anak itu seperti apa gitu? Aku ini ya, maksudnya aku kalau buat aku pribadi tuh menyoroti soal gini nih. Jadi anak-anak di Indonesia itu kayaknya perlu banget itu kalau bilang tuh pengasuhan yang layak gitu loh. Jadi kan aku begitu, aku punya anak, aku tuh punya komitmen selama anakku masih kecil lah, paling enggak balita lah gitu. Itu tuh harus aku sendiri ngasuh gitu. Dan ternyata yang seperti itu tuh agak susah zaman sekarang karena kan ibunya gitu kan ikut kerja full time di luar rumah. Nah, yang seperti itu loh sebenarnya kan itu tuh dilema, kalau nggak kerja nanti ekonomi rumah tangganya gimana, tapi kalau kerja anaknya kok nggak keurus. Jadi kan sebenarnya aku tuh pengen banget ini loh
pemerintah tuh bikin kebijakan yang melindungi anak gitu loh. Kalau misalnya ada ibu hamil melahirkan gitu kan, itu cutinya jangan cuma dikasih 2 bulan, ya gimana orang ASI eksklusif aja minimal 6 bulan, masa ibunya harus kerja? Terus sekarang solusinya cuma pumping gitu kan, jadi perusahaan wajib menyediakan ruang untuk pumping gitu kan, merah ASI. Padahal kan bayi itu kan nggak cuma butuh ASI ibunya, butuhnya disusui Ibunya. gitu loh. Butuh ibunya, bukan butuh susunya aja, ya kayak gitu. Ya gitu, aku jadi kan kalau baca-baca di negara-negara maju gitu kan, orang tuanya dikasih cuti bersalin itu kan panjang ya, ada yang 6 bulan, terus ada yang sampai setahun, ada yang bahkan sampai sesuka kamu lah, kamu mau ngasuh anakmu berapa tahun gitu loh. Dan itu tanpa dia kehilangan pekerjaan. Jadi kan setelah selesai mengasuh si anak gitu, dia mau kerja lagi, disediakan lowongannya gitu kan. Nah kalau di Indonesia gimana coba? Cuma dikasih 2 bulan dan itu harus dibagi antara cuti hamil sampai bersalin kayak gitu kan. Jadi kalau ada sih teman-temanku di grup ibu-ibu gitu kan. Jadi kita yang hari perkiraan lahirnya bareng, dia tuh kan ambil cuti, jadi kalau misalnya hamil sebulan gitu kan, jadi mulai umur 8 bulan cuti, ya udah berarti nanti bayinya umur sebulan dia harus berangkat kerja, dan itu tuh kayak aduh kok sedih banget ya kayak gitu loh. Ternyata di luar sana tuh banyak yang ibunya tuh harus kerja di luar dalam kondisi si bayinya tuh benar-benar butuh pengasuhan dari ibunya gitu. Begitu nih, itulah kalau soal parenting tuh harapanku tuh besar lah buat ibu-ibu se-Indonesia. Biar mereka tuh bisa ngasuh anaknya di rumah gitu loh. Dan itu tuh sebenarnya aku bikin Kahiyang itu kan, brand skincareku itu, yaitu tujuan utamanya reseller tuh ya ibu-ibu yang emang dia tuh pengen tetap ngasuh anaknya di rumah, tapi ya tetap dapat penghasilan. Idenya tuh sebenarnya itu, gitu nih. Aduh kok panjang banget ya. Enggak kok, bagus ya. Ya emang sih, setuju sih Make. Maksudnya aku juga setuju gitu loh. Kayak aku juga ngerasa pendidikan di keluarga itu sangat mempengaruhi kita untuk besarnya nanti seperti apa gitu loh. Kalau ini Make, kamu pernah ini nggak sih berpikir tentang dunia agriculture atau mungkin dunia research di Indonesia gitu loh? Dunia research, kalau agriculture kamu kok nanya aku, kan kamu yang jago. Nanya pendapatmu gimana gitu loh. Ya sama-sama dari bio lah, kita lihatnya dari bio. Pendapatku gimana? Ini sih sebenarnya apa ya, Nis? Kita tuh tidak kekurangan sarjana-sarjana biologi, mikrobiologi, pertanian kayak gitu kan sebenarnya banyak. Kalau aja mereka mau jadi penyuluh lapangan gitu, itu kan pasti kan juga jadi petani-petani tuh semangat gitu loh, Nis. Kayak kurang ini ya, kurang suntikan semangat seperti itu. Jadi kalau kemarin terakhir kan aku kan turun ke lapangan kan pas KKN itu loh, Nis. Jadi pas KKN itu sebenarnya mereka tuh minat gitu loh, cuman kayak kekurangan ini, tenaga penyuluhnya nggak ada kayak gitu loh, Nis. Jadi ujung-ujungnya kan ini mereka kan ini loh, sekarang kan masalahnya kalau aku nyimak-nyimak ini kan petani gitu, jadi mereka tuh kan ngeluhnya soal lahannya itu loh, tanahnya tuh udah rusak itu loh, Nis. Kesuburannya hilang gitu kan gara-gara keseringan pakai pupuk yang sintetik itu loh. Ya kan. Nah,
itu sebenarnya ya gimana ya kalau misalnya mau diajarin pakai yang pupuk organik, terus ada lagi kan penyubur tanah kayak gitu yang dari sampah-sampah limbah organik kan sebenarnya kan bisa. Cuman kayaknya emang kurang ini, kita tuh kurang getol untuk mempromosikan yang seperti itu. Padahal kan sumber dayanya ada kan, bahan bakunya tuh ada. Iya. Daripada di sampah gitu Iya. cuman di kulit tanah kan sebenarnya tuh bisa bermanfaat gitu. Terus sama apa sih? Oh iya, kalau itu kan riset hortikulturnya kan sebenarnya banyak kan ya Nis ya. Udah banyak banget kan nemuin apa benih varietas unggul itu. Kamu juga kan risetnya kan. Banyak kan. Tapi ini sih kayak masih terbatas gitu nggak sih? Kayak kalau yang dari Fakultas Biologi dulu kan di UGM kan sebenarnya kan banyak kan hasil risetnya itu loh. Iya kan, apalagi lab itu. Nah, itu gimana ya? Coba kalau misalnya bisa dibudidayakan di seluruh Indonesia gitu kan pasti keren banget. Benar. Kalau kemarin ini kan kamu dibimbingin kan nih sama Pak Budi kan? Pak Budi sudah jadi profesor ya, Udah jadi keren. dekan, jadi profesor. My babe. Dulu kita manggilnya babe. Iya, Pak Budi. Keren banget loh. Itu masih muda kan jadi profesor. Hebat banget. Iya, bentar. Oke, teman-teman, karena ternyata saya nggak tahu, ternyata ini terbatas oleh waktu, dan di Indonesia juga mereka sudah malam. Semoga nanti kita ada kesempatan lagi untuk ngobrol-ngobrol lebih panjang, Meg, karena kayaknya banyak project sih sebenarnya yang bisa kita obrolin bersama-sama, baik itu dari segi parenting atau mungkin dari segi research dan semacamnya gitu. Meg, aku mau minta saran dong, kasih saran ke aku, terserah apa aja deh. Semangat risetnya, semoga lulus dengan hasil yang sangat amat memuaskan. Amin. Terus kalau pulang, mampir ke pokoknya ilmunya Semarang. bermanfaat buat semua rakyat Indonesia. Amin. Kamu juga keren banget sih. Pasti inspire banget. Walaupun aku kadang jarang komen di Facebookmu, tapi aku ngikutin kok postinganmu. Jadi tahulah aktivitasmu setidaknya. Gitu. Oke, teman-teman, sampai sini dulu. Semoga tadi sedikit pembicaraan kita, walaupun ada kendala-kendala sedikit di tengah, karena maklum ya jarak kita terbentang amat jauh sekali. Semoga ada manfaat yang bisa diambil, dan terima kasih juga buat Meika yang sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama saya. Semoga kita ada kesempatan untuk bertemu langsung lagi, karena kita udah lama banget gak ketemu ya, dari kita lulus sampai sekarang. Udah 5 tahun nih, 5 tahun, hampir 5 tahunan. Oke. Iya. Gitu saja. Terima kasih Meika. Sampai ketemu lagi. Makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.